Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur pagi ini untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita boleh datang kepada Dia. Mengawali segala aktivitas kita hari ini, kita boleh sungguh menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan namanya.
Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, kami tidak bernyanyi, kami tidak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, agai sembah, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu.
Satu kerinduan kami ketika Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap perkenanan-Mu. Dan itulah Tuhan yang kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Dalam pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur pasal 126. Kita akan membaca ayat yang kelima saja. Mazmur 126 ayat yang kelima saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sekali lagi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Hari ini kita melihat bagaimana pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, kalau saudara membaca Mazmur 126 ini, sebenarnya bahagian yang dinamakan dari nyanyian ziarah, Sir Hama'alot namanya, nyanyian ziarah. Ini sebetulnya Mazmur-mazmur yang dinyanyikan oleh umat Israel saat mereka naik ke Yerusalem. Jadi Mazmur ini secara historis sering dikaitkan dengan kembalinya orang Israel dari pembuangan Babel. Nah, kalau sudah memperhatikan pasal 126 ini, kalau sudah melihat dari ayat 1 sampai dengan ke-4, itu sebenarnya menggambarkan sukacita umat yang telah dibebaskan. Ayat 1 sampai 4-nya. Tapi kalau sudah memperhatikan ayat 5 sampai 6, itu justru berbicara tentang pengharapan dan iman bahwa penderitaan saat ini akan dibalas dengan sukacita di masa depan. Jadi penderitaan di dalam Tuhan itu akan dibalas dengan sukacita di dalam di masa depan. Jadi ini seperti pengharapan eskatologis itu, pengharapan akan masa depan. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi di sini sebetulnya apa yang mau dikatakan dalam Mazmur ini, saudara, ayat ini menggambarkan satu prinsip ilahi bahwa kesetiaan dalam penderitaan akan dibalas dengan sukacita oleh Tuhan. Jadi air mata dalam pelayanan, air mata dalam pengorbanan, air mata dalam ketika kita melakukan sesuatu yang benar, air mata ketika kita hidup dalam kebenaran dalam keseharian kita, saudara, atau kesesakan itu tidak sia-sia. Tuhan melihat, menghitung pada waktunya, akan menggantinya dengan sukacita yang melimpah. Jadi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang saya dan saudara tanggung ketika saya dan saudara hidup mempraktekkan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu semua tidak sia-sia. Saudara, memang istilah menabur dengan air mata ini sebenarnya satu gambaran orang yang tetap taat di tengah penderitaan. Mereka yang tetap melayani ketika hati hancur. Mereka yang tetap mendoakan orang-orang lain ketika diri sendiri butuh kekuatan. Mereka yang berusaha untuk mengasihi orang lain sekalipun mungkin bukan hanya tidak dibalas, tapi mungkin tidak dianggap orang sama sekali. Orang yang tetap setia dalam kebenaran sekalipun mungkin dia tidak diterima oleh dunia ini. Saudara, dalam konteks zaman Alkitab, petani yang menabur di musim kering biasanya harus mempertaruhkan benih terakhirnya dengan air mata. Ya, berharap akan panen
Jadi kalau dulu kan menabur ya, bukan bukan apa namanya itu, bukan tanah digemburkan dulu baru dikasih apa namanya itu lubang seperti sekarang ya. Kalau dulu ditabur ya di mana saja gitu. Makanya ada perubahan menabur dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sebenarnya rohani kita juga sering harus menabur iman, menabur kasih, ya, menabur pengharapan dimanapun, termasuk di tanah yang gersang. Apakah itu di dalam keluarga, apakah itu di dalam pelayanan, apakah itu di dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Kita kadang menabur di tanah yang tandus ya, yang gersang. Ya, makanya kan firman Tuhan yang lain berkata kalau kamu menabur, menabur saja. Tidak usah berharap untuk kembali kan dari orang itu. Ya, ya menabur saja. Jadi menabur dengan iman lah. Nah, tetapi di prinsip ini yang mau disampaikan adalah sekalipun mungkin ya kita tidak bisa mendapat apapun di situ, tapi Tuhan tetap memperhitungkannya sebagai satu kebenaran. Ya, seperti kemarin pagi satu gelas air dingin pun ya yang dilakukan oleh karena Tuhan, oleh karena bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, oleh karena kerinduan kita memuliakan Tuhan, oleh karena yang kita lakukan itu ada kaitan dengan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Janji Tuhan dikatakan pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin kita melayani, mungkin orang tidak ada sepertinya perubahan. Mungkin kita membimbing orang, tapi orang tidak ada juga kelihatan lebih baik. Mungkin saya sudah melakukan banyak hal yang benar, tapi tidak berdampak apa-apa sepertinya. Tapi janji Tuhan akan menuai dalam sorak-sorai. Sukacita itu bukan sekedar perasaan atau emosi, melainkan pernyataan Tuhan, pernyataan bahwa Tuhan sendiri turun tangan dalam hidup kita, memulihkan dan menggenapi janjinya. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan yang berjanji. Ya, Tuhan yang berjanji. Saudara, terkadang Tuhan tidak langsung memang mengangkat kesulitan atau penderitaan kita. Kadang Tuhan tidak langsung melakukannya. Tetapi Ia memberikan makna ilahi di balik apa yang kita alami. Ia menumbuhkan buah kekekalan dari setiap air mata yang jatuh dalam kesetiaan kita. Karena bagi Dia, saudara, tidak ada air mata yang sia-sia. Bagi Tuhan, di dalam Tuhan, tidak ada air mata yang sia-sia. Saudara, dalam hidup kita, apapun tantangannya, tetaplah hidup dalam kebenaran. Apapun kesulitannya, belajarlah untuk tetap hidup dalam kebenaran. Karena apa? Janji Tuhan, bahkan setiap tetesan air mata kita, tidak pernah sia-sia. Ketika itu kita lakukan di dalam Tuhan. Mungkin hari ini belum engkau mengertinya. Hari ini engkau belum mengalaminya. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Dia ketika berjanji, Dia pasti menggenapinya. Saudara, ketika untuk kita, bagi kita yang mungkin dalam pelayanan itu sifatnya bisa apakah di gereja, pelayanan itu bisa mungkin engkau sedang melakukan pelayanan yang lain, ya termasuk engkau sedang membimbing orang, menasihati orang, sedang mengarahkan orang, atau di kantor engkau melakukan apa, di tempat usahamu, dimanapun engkau melakukan kebenaran, engkau sedang membimbing atau sedang melakukan hal yang benar yang lainnya. Ketika engkau melayani hal itu dengan letih, menangis dalam diam, atau berjuang sendirian dalam iman. Kok saya kayaknya nggak ada, kok orang nggak bisa melihat ini ya?
Ya, pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan mengganti air matamu, tangismu dengan tawa, dan kelelahanmu dengan kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan pengharapan ketika kita hidup dalam kesulitan saat saya dan saudara melakukan yang benar, ya, melakukan yang Tuhan kehendaki, melayani Dia dalam segala aspek yang saya maksudkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Engkaulah Allah yang melihat air mata kami. Di tengah ladang pelayanan yang kering dan menantang, ajar kami untuk tetap setia menabur. Di tengah-tengah keluarga yang sepertinya juga gersang, minim dari respon, dan minim dari tanggapan, biarlah kami tetap setia menabur. Di tengah-tengah dunia kerja yang sepertinya kering, kerontang, sepertinya kami bekerja sendiri, sepertinya kami melakukan hal yang benar sendiri, sementara lingkungan kami dengan euforia sukacitanya mereka hidup jauh dari kehendak-Mu. Tapi biarlah kami tetap menabur, walaupun kami harus mencucurkan air mata. Biarlah kami tetap menabur, walaupun kami merasa sesak. Biarkan kami tetap menabur, walaupun kami sepertinya tidak ada harapan untuk menuainya. Tuhan, biarlah setiap tetes air mata kami, Engkau ubah menjadi sukacita yang penuh. Kami percaya tuaian yang daripada Tuhan akan datang, bukan hanya di bumi ini, tetapi juga dalam kekekalan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, yang sangat menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami hidup benar dimanapun. Sekalipun orang-orang atau lingkungan di sekeliling kami sepertinya sama sekali tidak mendukung, bahkan sama sekali bertentangan dengan kami. Tuhan, kami rindu, kami taat kepadamu. Kami rindu, kami betul setia kepadamu. Dan kami memegang firman-Mu, janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman pagi ini. Tuhan, kami rindu Engkau yang menolong kami. Kami berdoa kalau ada di antara kami hari ini yang juga sedang merasakan himpitan dan kegersangan itu. Kalau di antara kami yang sedang mungkin mencucurkan air mata oleh karena sedang menabur kebenaran, baik di rumah tangga mereka, dengan orang-orang terdekat mereka, menabur kebenaran di tengah-tengah lingkungan mereka, menabur kebenaran di tengah-tengah dunia kerja mereka. Tuhan, Engkau yang menyertai. Beri kepada mereka semua kekuatan dan kesetiaan dan terus konsistensi komitmen mereka. Dan kami sungguh percaya
Tuhan akan memberikan kuasa dan kemampuan buat mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, kiranya kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami mau percayakan kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kehidupan jemaat hamba-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan, mereka yang sebagai pegawai swasta, karyawan swasta, mereka yang sebagai PNS, mereka yang sebagai guru, mereka yang sebagai pedagang, baik pedagang besar, pedagang kecil, mereka yang sebagai pengusaha, mereka yang bekerja sebagai lawyer, mereka yang bekerja apapun profesi mereka, kami mau percayakan kepada Engkau Tuhan. Tuhanlah yang memberkati buat setiap pekerjaan mereka. Biarlah dari pekerjaan-pekerjaan itulah yang Tuhan pakai sarana untuk Tuhan boleh memelihara, memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam mengalami kesulitan, harus bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka. Tuhan, bukakan jalan bagi setiap jemaat Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar. Tuhan, sertailah juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengelola usaha atau perusahaan sendiri. Tuhan berkati agar roh hikmat-Mu terus Tuhan curahkan kepada mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan tetap survive, tetap terus bisa maju di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan Tuhan berkatilah supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan senantiasa merasakan, mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang nyata. Pagi ini kami juga mau mengucapkan syukur untuk orang-orang tua yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena keberadaan mereka juga selalu mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap orang tua kami supaya mereka tetap memiliki iman dan mereka tetap boleh berdiri teguh. Mereka tetap setia dalam kesulitan sekalipun. Berkati Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang tua kami supaya mereka merasakan sukacita, dan terutama kami terus berdoa di tengah berbagai tantangan fisik, di tengah berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Biarlah orang tua kami memiliki iman yang teguh, tidak goyah, memiliki iman yang teguh, tidak bergeser sedikit pun Tuhan kepada Oh Tuhan, Engkau sebagai juru selamat mereka. Biarlah orang-orang tua kami imannya semakin bertambah teguh di dalam Tuhan, terpaut terus di dalam kasih Tuhan, dan Tuhan berkatilah setiap apa yang boleh sungguh mereka juga sekarang sedang pergumulkan. Berkati juga untuk pimpin kami, anak-anak atau generasi muda, untuk kami boleh bersikap yang benar, yang baik, menghormati, menghargai mereka, dan biarlah Tuhan kami juga boleh memberi perhatian buat mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan terhadap orang-orang atau kaum usinda. Berkatilah di gereja, berkatilah pelayan-pelayan di manapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh para usinda. Oh Tuhan juga berkati pelayanan sesederhana apapun, melalui setiap persembahan pujian mungkin, atau mungkin melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Tapi biarlah itu boleh sungguh-sungguh memotivasi banyak orang yang Tuhan muda, supaya mereka juga boleh menggali, belajar tentang semangat itu Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati ketika mereka meninggalkan rumah mereka, pergi menuju tempat kerja, berkati dimanapun mereka bekerja. Dan saat Tuhan beri kepada mereka keberhasilan, sehingga mereka ketika kembali ke rumah, mereka kembali juga dengan sukacita. Kebutuhan rumah tangga mereka juga terpenuhi. Berkatilah setiap kehidupan jemaat kami. Berkati juga untuk setiap kesulitan-kesulitan yang dialami, dan berkatilah pergumulan jemaat Tuhan. Berkati juga kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit,
mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik, mereka yang sedang dalam proses pemulihan, mereka yang sedang terus mengadakan perawatan berobatan jalan, Tuhan berkati. Dan biarlah kami semuanya, Tuhan, betul mempercayakan hidup kami kepadamu, Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ajar kami untuk tetap setia ya Tuhan, supaya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh juga bisa menuai dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami dan usaha kami hari ini. Terpuji namamu Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menyertai kita, dan biarlah kita pun memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Sekali lagi selamat berkarya. Shalom Immanuel.